sangat penting kalau Anda mau mengembangkan produk ya. Jadi untuk pengembangan produk itu sangat perlu dilakukan uji sensoris. Nah, ini yang ke bawah ini materi sudah ada di e-learning. Ya, saya belum mencoba bisa apa enggak buka e-learning karena kemarin belum bisa. Mudah-mudahan bisa. Nah, itu gambaran yang akan kita pelajari. Jadi secara garis besar sifat atau karakteristik sensoris suatu bahan itu ada mengujinya ada preference test dan different test. Nah, saya masuk materi yang pendahuluan yang pertama, pengantar uji indrawi. Untuk bukunya banyak ya, di perpus juga ada browsing juga ada. Nanti kalau misalnya ini saya share. Nah, apa sih pentingnya evaluasi sensoris? Nah, bisa dilihat ya. Ini enggak saya zoom tapi bisa kelihatan enggak? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, jadi namanya uji indrawi atau evaluasi sensoris. Sensoris itu apa ya? Sifat sensoris suatu bahan. Kalau dulu saya namanya uji indrawi. Kenapa indrawi? Karena alat itu menggunakan indera manusia. Orang normal memiliki 5 indera. Kecuali orang yang tidak normal biasanya mempunyai indera ke-6. Ya saya kurang tahu yang tidak normal itu. Bu, kalau yang tidak normal berarti inderanya cuma 4. Ya silakan. Tapi rata-rata orang normal itu memiliki 5 indera yang disebut dengan panca indera gitu ya pada pelajaran biologi SD dulu. Ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium atau membau, kemudian telinga untuk mendengar kan gitu ya, lidah untuk pencecap, peraba itu bisa jari, bisa bibir. Nah, Anda jangan berpikir macam-macam. Nanti kalau misalnya kita makan nugget yang digunakan meraba itu bukan tangan, bisa tangan, tapi kan ini. Tapi kalau sudah hubungannya dimakan itu, teksturnya itu lembut apa enggak? Itu menggunakan bibir. Tapi kalau rasa, nuggetnya itu gurih, kurang asin, pakai lidah. Itu rasa. Tapi kalau misalnya Anda mau mencicipi es krim, es krim itu kan macam-macam. Es puter kok katanya es krim. Berarti dia tidak bisa membedakan secara organoleptik itu berbeda. Kalau es krim itu sangat lembut, ya begitu ditempelkan di mulut, dia leleh. Ya, Anda bayangkan es krim kan? Nah, tapi kalau es puter, teksturnya kasar. Nah, siapa yang bilang kasar itu? Kan nggak mungkin mau apa namanya minum atau makan es krim terus didemai dulu pakai tangan. Nah, itu pakai bibir. Teksturnya kan kasar. Loh, pakai lidah, Bu. Mosok iso lidah mengatakan kasar. Kalau lidah, es krimnya kurang manis. Itu pakai lidah. Ini ya. Nah, karena alat ukurnya itu adalah indera manusia, sehingga itu sangat-sangat subjektif sekali. Antara indera manusia yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Ya, saya mengatakan bahwa es krim ini kurang manis, tapi Anda enggak, Bu, sudah manis. Nah, beda dengan misalnya kita mengukur tekstur dengan penetrometer. Begitu ditancapkan jarum itu, keempukannya itu bisa terukur. Tapi kalau indera manusia bagaimana mengukurnya? Susah kan? Nah, sangat dipengaruhi oleh kepekaan, pengalaman. Ya, pengalaman itu terutama untuk panelis-panelis terlatih, apalagi expert. Ya, expert itu gajinya sangat mahal karena memang ini orang yang luar biasa. Misalnya, kalau di industri yang terkenal expert itu di industri rokok, tembakau. Itu menggunakan expert itu, bau tembakau itu si expert ini bisa membedakan jenis tembakau itu apa. Nah, kalau di industri makanan, teh, kopi itu selain menggunakan terlatih, dia menggunakan expert, orang yang betul-betul ahli di bidang ini. Terutama adalah kalau teh itu aroma teh atau kopi itu ya aroma dengan suhu penggorengan yang berbeda.
Kemudian kondisi psikologis. Karena alatnya itu berada pada manusia, di mana manusia yang satu dan manusia yang lain, kondisi psikologis berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Anda lagi jatuh cinta, ya, biasanya kondisinya gimana kalau orang jatuh cinta? Senang, ya. Nah, kemudian disuruh uji hedonik, misalnya, nanti nilainya 5 semua, misalnya paling tinggi 5 atau 9 semua, saking senangnya. Nah, kemudian misalnya Anda lagi patah hati, dunia serasa pahit, apapun yang dirasakan pahit. Nah, disuruh nguji ambang batas dari gula, wah itu rasanya pahit semua. Nah, ini psikologis. Orang lagi stres, orang lagi sedih, kondisi fisik lagi sakit, orang yang sakit flu macam-macam ya, apalagi kena COVID, nggak bisa mencium, jangan dijadikan panelis. Orang minyak kayu putih aja sama sekali nggak berbau, nggak berasa. Saya merasakan kemarin itu 3 hari nggak bisa mencium apa-apa, makan rasanya ya nggak ada rasanya. Minyak kayu putih 7 tetes saja nggak terasa apa-apa. Nah, ini jangan dijadikan ini. Wong flu biasa aja, orang flu biasa ini ke hidung kesumbat. Disuruh menguji aroma teh melati. Ya, nanti error semua datanya. Ya, ini karena sangat-sangat dipengaruhi oleh ini, maka nanti tidak hanya satu alatnya itu. Ada batas minimal. Kalau misalnya penetrometer cukup 1, apalagi HPLC 1, valid ini datanya lah, tapi ini orang yang mengukur itu kan orang. Ya. Tapi untuk industri makanan harus ada. Ya. Jadi kalau kita ini penilaian dengan indera manusia, panca indera tadi ya, uji organoleptik namanya, hubungannya dengan indera manusia, ini merupakan alat ukur yang tadi saya bilang adalah sangat subjektif. Sangat dipengaruhi oleh itu tadi psikologis, dan juga kondisi fisik itu tidak hanya kondisi sakit dan sehat, juga usia. Usia akan menentukan. Ya. Kenapa uji indrawi atau evaluasi sensoris terhadap pangan itu harus dilakukan? Ini mata kuliah spesifik ya. Jadi mata kuliah insya Allah hanya ada di prodi teknologi pangan karena hubungannya dengan makanan. Nah, ini siang-siang kalau ada es jus ini, seger. Ini ada sambal. Ini ada jus stroberi. Ada apa ini? Brownies. Ada nugget. Apa yang ada di benak Anda? Jadi lapar, Bu. Jadi lapar? Loh, ini kan hubungannya dengan makanan dan minuman. Nah, sekarang saya tanyakan, Sylvia lapar ya, ini nugget enak ini. Nah, Sylvia mengatakan bahwa nugget itu enak. Yang diukur apanya? Rasanya tuh, penampilannya. Hah? Rasanya enak, penampilannya menarik. Saya tanya satu, atribut mutu rasa. Kalau saya bicara panca indera, Anda kan punya indera itu normal 5 ya. Saya nggak mengatakan tidak membahas kalau punya indera ke-6 itu hubungan Anda dengan makhluk halus. Termasuklah. Kalau saya bicara menanyakan, Anda tahu bahwa nugget ini enak atau tidak? Alat apa yang digunakan? Apa sih? Pengecap, Bu. Indra perasa. Pengecap itu adalah lidah. Tidak mungkin Anda mengatakan bahwa nugget ini enak kalau Anda tidak merasakan. Oh, dari penampilannya, Bu, ini saya melihat nugget ini, Bu, ini pasti enak, belum tentu. Saya melihat ini warnanya keemasan, warnanya cantik, warnanya bagus, belum tentu loh ini enak kalau saya belum merasakan. Iya kan? Iya, mata itu bisa menipu kok. Warna itu bisa menipu. Ya.
Kalau saya tanya, nanti konsumen ada penilaian warna misalnya. Berilah penilaian terhadap warna nugget di hadapan saudara. 1, amat sangat cantik, amat sangat menarik, kuning keemasan. Kalau kesukaan, kalau atribut itu, kalau skornya nanti disebutkan ya atributnya. Kuning keemasan, kuning kusam, kuning mangka, kuning. Nah, ini Anda bisa menilai itu warna dengan melihat saja. Tapi kalau saya tanyakan rasa, harus menggunakan pencecap itu tadi, lidah. Sama ini, brownies ini belum tentu loh, wah ini kan menarik sekali ya, belum tentu, jangan-jangan ini pahit. Ya, tergantung Anda mengembangkan, misalnya ini membuat brownies warnanya sudah cantik, ini cantik, tapi ditambah dengan tepung mangrove, jadi pahit, atau ditambah dengan diperkaya dengan saya mau pelatihan, saya substitusi dengan tepung daun kelor, warnanya cantik, bagus gitu, kukis ya, kue keringnya bagus, sus keringnya bagus, hijaunya bagus, ternyata setelah saya cicipi pahit. Nah, itu kan ya, ini juga demikian. Anda bisa mengatakan sambal ini pedas. Terus kalau sambal ini enak harus dirasakan, tapi sambal ini pedas harus dirasakan juga. Bu, ini bau terasinya tajam, Bu. Ya harus dicium. Dicium, dibau ya. Makanya kenapa untuk industri pangan itu wajib ada mata kuliah uji indrawi atau evaluasi sensoris sekarang namanya. Jadi sensor rasanya itu bagaimana. Jadi Ibu kalau mau diuji semua, silakan. Mau kalau diuji keseluruhan namanya nanti uji deskriptif. Semua parameter itu diberikan penilaian, kemudian digambarkan dalam suatu gambar ya, kayak jaring laba-laba itu. Kemudian dibandingkan. Atau tidak dibandingkan, nanti ada penilaian 1, 2, 3 itu kriterianya bagaimana. Jus ini warnanya merah itu pasti rasanya enak. Belum tentu, kalau nggak dikasih gula juga nggak manis kan gitu. Nah, untuk prodi lain mungkin tidak perlu ya, karena kita hubungannya dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia, maka harus dilakukan uji. Nah, sekarang pertanyaan itu, kemarin ada mahasiswa yang mau mengembangkan ini, MPASI, makanan pengganti ASI, di mana formulasinya itu kan ada nutrisinya lengkap, biasanya kan ditambah dengan susu, tambah ini. Nah, sekarang yang lagi ini banyak itu tadi yang daun kelor, di mana MPASI itu disubstitusi dengan daun kelor karena vitamin C lebih tinggi, protein tinggi, kemudian mengandung antioksidan dan lain-lain. Nah, itu kan harus dicicipi. Nah, siapa panelisnya? Itu kan makanan MPASI, Bu. Mestinya ya bayinya. Emangnya bisa ngomong, bayinya bisa nulis? Nah, itu kemarin juga permintaan ya, yang harusnya panelisnya ya ibunya. Kalau ibunya mengatakan bahwa bubur bayi ini enak, insya Allah bayinya suka kan gitu. Itu diuji cobakan ya. Kemudian ini yang uji indrawi makanan ya, sifat indrawi sensori karakteristik itu meliputi ada warna, ada rasa, taste-nya harus dicicipi, ada rasa hubungannya dengan flavor, rasa dan aroma digabung jadi flavor. Ya, ada itu, kemudian ada bau atau aroma, ada tekstur, ada kenampakan bukan penampakan. Ya. Jadi kalau misalnya kenampakannya bagus, belum tentu rasanya ada. Semuanya harus diuji. Bisa setiap atribut diuji satu-satu, bisa keseluruhan dari atribut, ya gabungan, ya. Ini nanti tergantung jenis uji yang digunakan. Jadi banyak macam-macam ujinya ya. Saya pernah ikut seminarnya itu, bukan orang PP, prodi lain, dengan penelitian itu ada hubungannya dengan pengembangan dengan pangan sih, ada ingredient pangan gitu. Nah, dia itu melakukan uji sensoris katanya gitu. Uji sensoris menunjukkan bla 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 bla. Nah, kebetulan ada saya di ruangan itu, saya tanya,
itu ujinya menggunakan metode apa? Metode cicip. Enggak ada yang namanya evaluasi sensoris metode cicip. Adanya uji pasangan, ada duo trio, ada uji triangle, uji scoring, ada hedonik skill scoring. Saya bilang gitu. Dia diem. Nah, karena memang nggak dapat mata kuliah ini. Nah, kalau Anda nanti terjun ke industri, terutama industri makanan dan minuman, itu kemarin Siantar Top itu ya, itu mencari untuk melakukan jadi di QC, tadi quality control untuk evaluasi sensoris. Dari teknologi pangan UPN tidak ada yang diterima. Saya kurang tahu, padahal juga dapat mata kuliahnya. Nah, itu tadi saya tanya. Terus saya tanya, berapa panelis yang digunakan untuk uji? Ya hanya beberapa teman-teman aja yang ngicip. Nah, kalau gitu tidak bisa disimpulkan bahwa produknya itu enak atau tidak enak. Karena itu ujinya macam-macam dan harus dianalisis menggunakan statistik. Ada uji Friedman, ada uji pakai ANOVA, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya berharap ya gitu ya, saya berharap apabila ada hubungannya dengan produk pangan dan ada uji evaluasi sensoris terhadap produk itu, sebaiknya melibatkan orang pangan sehingga nanti tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, itu kalau dibaca orang luar, terus ujinya tidak jelas, berapa jumlah panelisnya, nah kan lucu tuh. Ya, apalagi industri besar ya, seperti Indofood aja, bumbu Indofood itu Indomie ya produknya. Kok bumbu Indofood salah? Indomie macam-macam rasa Indomie. Nah, bumbunya itu Anda tahu pernah membuat mie instan Indomie toh? Itu kan macam-macam bumbu. Ada teman saya S1 itu bekerja di bagian bumbu Indomie. Untuk menentukan formulasi bumbu itu awalnya harus dilakukan uji sensoris, uji indrawi. Terutama adalah ambang rasa asin, ambang rasa pedas, dan ambang rasa manis. Threshold, jadi ambang rangsangan. Jadi ternyata itu akhirnya ketemu, ternyata ambang rasa asin orang Jawa Timur dengan orang Jogja, kemudian ambang rasa pedas orang Padang dengan orang Jogja itu berbeda nyata, signifikan ya. Pakai uji sama, nanti ujinya umumnya adalah tingkat kesalahan 5% gitu. Nah, akhirnya dari formulasi itu kalau Anda tidak percaya nanti cobaan, Anda beli Indomie di Jogja ya dengan Indomie dari Surabaya, Anda bandingkan rasanya, bumbunya itu pasti berbeda. Nah, itu perusahaan besar. Kemudian yang Siantar Top itu kemarin yang saya ceritakan tadi, dia banyak snack yang dihasilkan oleh Siantar Top. Dari masing-masing produk itu dilakukan evaluasi sensoris. Kalau tidak, maka nanti konsumen itu pasti tidak akan ini ya. Untuk mengetahui konsumen itu sudah menerima atau tidak, itu saja pakai sensoris. Nah, sirup marjan, ada teman saya juga dulu, malah sahabat saya di sirup marjan, Subaindah itu ya, PT Subaindah sirup marjan itu kan kalau sirup itu kan ada takarannya Bu, makanya penting gulanya sekian kan. Oh, tidak semudah itu, kan ada rasa koko pandan, ada rasa melon ya. Esen yang ditambahkan itu akan menentukan kemudian tingkat kekentalan itu berkali-kali diuji. Panelisnya siapa? Pegawai pabrik, kemudian dianalisis statistik, diulangi lagi sampai berapa kali baru launching. Nah, itu pentingnya uji indrawi. Kemudian hubungannya dengan mutu ya. Jadi mutu suatu bahan itu keseluruhan sifat yang membedakan unit produk yang satu dari unit produk yang lain, serta bersifat menentukan terhadap dapat diterima atau tidaknya atau acceptability unit produk tersebut oleh konsumen. Nah, jadi kalau kita itu bergerak di bidang makanan dan minuman, hubungannya dengan konsumen.
karena produk kita diterima tidaknya oleh konsumen, nah itu tergantung dari mutu bahan tersebut. Apakah mutu itu mutu rasa, kemudian itu tadi penampilan, kenampakan, kemudian tekstur dan lain-lain. Ada industri sosis, nugget, itu semuanya nanti apakah bisa diterima konsumen dan harus diuji. Kalau enggak akan bangkrut perusahaan itu. Kalau Anda punya usaha sendiri, kemarin yang kelasnya Edo itu ya, Edo kan mau mengembangkan lah. Dia kemarin melakukan evaluasi sensori itu karena salah. Saya bilang, kalau misalnya seperti itu, kalau Anda tidak memperhatikan penilaian konsumen, ya jangan harapkan bisa segera berkembang dengan baik. Sama aja orang yang jualan di makanan-makanan di itu warung atau apa-apa, kalau rame gitu pasti enak. Ya, orang itu kan kalau Anda jualan produk itu kalau misalnya enggak enak ya nanti enggak laku. Kemudian tingkat tata derajat kesempurnaan, excellent sifat-sifat yang dimiliki suatu produk. Sejumlah spesifikasi atau syarat yang harus dipenuhi dalam batas-batas tertentu agar dapat diterima oleh konsumen, ya, hubungannya dengan konsumen memang. Tapi konsumen itu macam-macam ya, konsumen itu kan namanya mahasiswa aja seusianya itu penilaiannya nanti macam-macam. Ya, dari macam-macam itu tadi karena karakter orang berbeda-beda, maka nanti harus data itu dikumpulkan, ya, ditabulasi, kemudian dianalisis. Komponen mutu ada sifat kuantitatif, itu produksinya, randomnya, beratnya itu, panjang, volume itu kuantitatifnya, kuantitinya bagaimana kalau kita mau memproduksi. Nah, kemudian sifat kualitatif atau quality, hidden karakteristiknya yang tersembunyi itu bisa nilai gizi, jumlah cemaran ini ya, kemudian daya tahan produk. Ini sangat menentukan. Lah, kemudian yang hidden quality itu ada lagi yang karakteristik organoleptik. Ini kalau kita sensori karakteristik ya, selain dari karakteristik baik itu gizi, kemudian manfaat dan lain-lain, maka sensori karakteristik atau sifat indrawi atau organoleptik ini sangat penting. Meskipun nilai gizinya sangat tinggi, tapi kalau sensori karakteristiknya atau sifat organoleptiknya itu tidak disukai konsumen, maka tidak akan laku. Tapi sekarang itu banyak herbal yang ini. Herbal itu seringnya tidak enak, tapi konsumen itu lebih mementingkan kualitinya. Kalau bisa kan karakteristik itu rasanya enak, penampilannya bagus, kualitasnya bagus, jadi perpaduan itu akan menjadi produk andalan kan gitu. Misalnya kenampakan, itu warna, mengkilap tidaknya, viskositas. Kalau Anda buat kecap itu, orang itu sudah ada image kalau kecap manis itu kental. Enggak, saya mau buat yang encer biar mudah dituang. Ya silakan, tapi siapa yang mau beli? Kan gitu. Saus misalnya. Nah, saus itu orang kalau misalnya saus tomat itu dengan image, dengan warna yang ini, terus kemudian kekentalan, tapi Anda mau membuat, saya mau membuat ini saus yang hijau, silahkan dicoba. Tapi Anda harus ini keunggulan dari warna hijaunya itu harus diungkap. Saus biasanya merah, gitu ya. Itu saus tomat. Tapi kalau misalnya saus cabai itu juga merah ya. Terus Anda mengembangkan saus hijau, itu dari cabai hijau, terus keunggulan gini kayak kopi itu loh ya. Ada kopi itu biasanya orang image-nya kopi itu kan hitam. Nah, sekarang muncul green coffee misalnya. Nah, ungkapkan kelebihan green coffee misalnya. Ini saus hijau mengandung bla 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 bla. Saus hijau terbuat dari campuran daun kelor. Nah, itu bisa aja gitu. Pengembangan produk kan diajari pengembangan produk. Dari pengembangan produk itu juga dicoba, kalau enggak ya, dan ukuran, bentuk, ada tidaknya kelainan, terutama ini produk-produk segar. Kemudian kinestetik, halus. Kalau misalnya es krim itu kental dengan smell point-nya ya, smell time-nya, jadi waktu leleh,
kemudian teksturnya halus, Anda mencoba. Ini kan ada substitusi Bu, mau membuat es krim dari ubi jalar. Nah, silakan. Tapi harus diperhatikan bahwa konsumen itu sudah terbiasa, terimajinasi kalau es krim itu ya lembut. Kalau ditambah ubi jalar, ya bagaimana caranya membuat ubi jalar? Mungkin pengembangan sekarang teknologi kan banyak Bu. Saya buat ubi jalar nano partikel. Nah, silakan aja, itu kan tugas teknologi pangan. Bagaimana membuat nanopartikel ubi jalar sehingga nanti bisa disubstitusi ke dalam es krim dan disukai konsumen. Kemudian lengket apa enggak? Anda mengembangkan, mau membuat onde-onde misalnya dari tepung ketan ya. Kemudian Anda mau pengembangan produk itu bahan baku lebih murah, sama mau mengembangkan onde-onde dari tapioka misalnya. Nah, itu harus tingkat kelengketan, teksturnya, elastisitasnya, itu semuanya harus diuji. Alatnya adalah indera manusia. Oke. Ini tadi flavor, rasa, cicip, aroma ya. Ini ada instrumen alat yang tadi saya sebutkan. Kalau kita menggunakan alat bersifat objektif, misalnya penetrometer, ya, kemudian ada hunter color atau color reader untuk warna, kemudian yang subjektif itu manusia. Nah, ada mahasiswa itu penelitian menambahkan kayu secang pada suatu produknya. Kemudian secang, Anda tahu secang itu kan identik dengan warna. Nah, saya tanya, itu kok nggak ada analisa warna? Kalau ditambahkan konsentrasi 5%, 10%, 15%, otomatis produkmu itu kan terjadi perubahan warna. Nah, sudah diukur Bu pakai uji organoleptik. Loh, organoleptik kan subjektif. Oke lah, warna yang disukai konsumen misalnya yang 15%. Nah, tetapi kalau dia mementingkan ini, ternyata semakin tinggi warna itu memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Nah, itu kan ada perpaduan ya, sekarang functional food itu antioksidan tinggi. Kemudian, saya tanya, diukur antioksidannya, tapi konsentrasi ini rubikin antosianin ya, bukan antosianin. Lupa saya namanya itu. Kalau rosella antosianin, harusnya kan diukur secara objektif menggunakan alat berapa kadar komponen warna itu, kemudian dari kadar itu nanti bisa menentukan konsentrasi sekian, kadarnya sekian, aktivitas oksigen, kemudian berbanding lurus ternyata dengan kesukaan konsumen. Nah, kadang-kadang kalau semakin tinggi konsentrasi warna itu berpengaruh terhadap rasa. Nah, itu harus diuji kan. Maka keduanya itu harus dipadukan. Nah, ini kerusakan bahan pangan itu bisa dideteksi dengan terjadinya perubahan warna. Dapat dinilai dengan penglihatan. Ya, jadi merupakan suatu keadaan disebabkan karena tidak adanya suatu beberapa faktor. Ya, jadi kalau bahan itu rusak, biasanya dideteksi oleh warna, di mana warna itu tidak hanya ditentukan oleh organoleptik, ini ya, kelainan warna pada jagung, kelainan warna bentuk pada ketimun dan lain-lain, namun juga ditentukan oleh indera manusia. Itu kerusakan, lubang, ini misalnya lubang-lubang, kemudian bekas dimakan tikus, dimakan ini semuanya menggunakan indera manusia. Itu terutama buluken dan lain-lain ya. Ini tambahan bersifat fisik, case hardening ya, pengerasan pada roti tawar itu juga di freezing injury, kemudian keadaan terbakar itu bisa dideteksi dengan indera manusia. Tetapi yang bersifat kimiawi, kalau fisik manusia ya, kalau kimiawi misalnya ketengian, degradasi vitamin, kemudian perubahan warna pigmen, dan penyimpangan denaturasi protein itu menggunakan alat yang objektif. Jadi mahasiswa harus bisa membedakan mana yang harus dinilai secara objektif menggunakan alat dan mana yang bisa hanya dengan menggunakan indera manusia. Gitu. Nah, kemudian perubahan sifat ini tadi sudah hubungannya dengan selera konsumen.
Kemudian ada uji selera konsumen. Ini warna Anda baca, jadi saya ada tambahan bahwa warna itu secara objektif menggunakan ini alat ukur yang objektif, Hu dan lain-lain. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Tapi enggak ngantuk ya? Enggak. Enggak ngantuk ya? Oke. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Halo, Assalamualaikum. Maling ngajar aku. Ya, gimana Pak? Lagi ngajar aku. Ya, gimana Pak? Bukan Pak. Kalau kemarin ajuan itu Kaleb. Deskripsinya kan ada di Kaleb. Kemarin itu untuk pengadaan ATK, admin juga nggak diundang, terus laporan juga nggak diundang. Saya tahunya itu malah dari pertanian Pak. Lah ini terus tadi saya admin Mbak Oli, bu, loh iya tapi untuk pengadaan itu kemarin lab terus kemudian yang ATK kan sudah tak serahkan admin Mbak. Tapi admin nggak diundang. Ini yang nerima laporan. Ada 2 laporan sama kemarin admin. Admin itu yang ATK itu kemarin kan belum semua, yang ajuan 1 aja loh belum dikasih semua. Lo tahu wong yang ajukan dia sama koordinasi sama Kalebnya kok Pak. Malah saya nggak apal wong banyak banget. Kalebnya Bu Ulia sama Bu Rusida. Gini aja, tak kasih nomor kemarin itu kan yang diundang itu adminnya teknik kimia Bella. Lah saya tanya admin saya, "Memang saya nggak diundang kok Bu?" Loh ya apa sih? Biasanya yang nerima itu yang serah terima juga admin Pak. Tapi nanti kebutuhan lab itu kan dikoordinasikan dengan laporan. Mbak Oli, tak kasih nomor anu Mbak Oli. Ya, ya Pak. Ya. Ya. Loh, pernah dong. Ya pernah lagi terus gimana wong ya enggak tahu lah suruh kurus lagi kok. Ya, ya. Aku yang males. Iya malah para pensiun dini Pak kesel aku. Aku mari kena covid iku drop rasane sering. Ya, ya. Ya. Ya, halo. Halo. Putus. Halo. Ah, iya. Anu, apa jenenge? Gak iso. Ya, amin. Ya, makasih Pak. Tak ngelanjutkan ini aku lagi ngajar ya. Nanti tak kasih ya. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Gak bisa tak unmute. Maaf ya. Ini saya mau share screen laboratorium. Kelihatan? Loh, kan share. Kok nggak bisa share screen? Kenapa aku, Yan? Oh, stop dulu.
Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa. Oke, maaf. Ini tak unmute tok tadi ternyata masih ini tak unmute enggak bisa. Itu dicari. Ya gara-gara pengadaan ini enggak turun-turun untuk. Oke. Untuk tadi kan saya bilang untuk yang panelis itu alatnya itu ada di manusia. Nah, nanti untuk panelis ada syarat-syaratnya juga bahwa alat itu yang alat subjektif bagaimana, kemudian laboratorium itu sangat penting. Apakah di antara kalian ada yang belum pernah masuk lab uji indrawi? Ngacung. Atau ngomong dibuka siapa yang Halo, pernah semua ya? Kebanyakan belum, Bu, mungkin. Belum, Bu. Masa belum, kan di sebelahnya itu TPP toh. TPP dulu kan Bu Anda TPP praktikum. Iya, Kemarin Bu. sempat TPP praktikum. online, Bu. Tapi sempat Oh, setengah anak yang ke lab gitu, Bu, digilir buat shift data. oh. Labnya itu sebelahnya TPP di lantai 3 ada bilik-bilik pengujian. Itu namanya lab uji indrawi atau lab ada tulisannya kan laboratorium penilaian organoleptik kan gitu. Sebagian besar belum. Belum, Adinda Bu. juga belum pernah. Biasanya cuman dipakai sama cutting buat jadi panelis itu, Bu. Kita dimintai tolong. Berarti kan sudah pernah masuk labnya. Iya, Bu. Tapi mungkin beberapa anak-anak yang banyak yang belum juga. Oh, yang pas di lab. Adinda pernah masuk lab uji indrawi? Kalau masuk pernah, Bu. Pernah, kan tapi pernah tahu ya ada bilik-bilik. Nah, Iya. itu ini saya ya oke. Paling enggak nanti kalau sudah kondisi mudah-mudahan segera membaik, amin, itu Anda bisa main-main ke sana meskipun enggak praktikum, Anda lihat dan nanti dibandingkan dengan teori. Apakah sudah sesuai atau belum? Gitu ya. Oke, laboratorium. Ini laboratorium penilaian organoleptik itu sangat penting karena di situ nanti akan diperoleh data. Nah, alat pengukurnya manusia, panelis yang pertama, di mana alat ukur ini untuk menghasilkan data yang valid, maka harus jujur. Ya, manusianya harus jujur. Kemudian spontan. Spontan itu kalau Anda disuruh menilai warna, ya udah dilihat warna, nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Apa yang Anda lihat warna di situ, kalau Anda bilang bahwa ini warnanya amat sangat tidak merah, merah kusam, merah burek, ya udah ditulis apa adanya. Karena data itu sangat diperlukan, apalagi kalau Anda di perusahaan. Ya, di perusahaan Anda berposisinya R&D. R&D selalu melakukan pengembangan produk. Namanya aja research and development. Ya, ada alumni kita yang di R&D itu beberapa ya. Mudah-mudahan yang ke ini ada yang baru saja itu di Coca-Cola itu Agung itu R&D saya tanya. Kemudian Yudi Purnomo itu dari Garuda Food, Suntory itu dia di situ dari R&D, terus QA ya lebih tinggi, kemudian ada masalah, dia mendirikan perusahaan bangkrut, sekarang di Wingfood dia di R&D lagi. Nah, di dalam melakukan pengembangan produk, kalau panelis yang Anda gunakan tidak jujur, maka nanti untuk mengambil suatu kebijakan, kesimpulan bahwa ini error, yang rugi nanti perusahaan. Yang bilangnya itu enak, ternyata kok nggak laku ini. Lah panelisnya banyak yang nggak jujur gimana? Ya, akhirnya perusahaan rugi. Kalau Anda bekerja di perusahaan, ya efek-efeknya paling dipecat. Tapi kalau perusahaan Anda sendiri, Anda mengembangkan, ya ini kan sangat potensi Anda menjadi pengusaha muda yang sukses kan gitu. Spontan dan murni. Nah, kemudian ini nanti ada syarat yang spesifik lagi untuk panelis, tapi yang jelas kunci dari alat ukur yang berupa manusia itu harus jujur. Kemudian laboratorium yang memenuhi syarat bersih, tenang, menyenangkan. Ya, kalau alat kekuatan gimana, apalagi itu mau dicicipi ya, rapi, terukur. Waduh, ada gangguan lagi. Udah, tak
Bentar. Penting gimana? Halo, gimana Pak? Karbohidrat. Partneran dengan Bu Jaria. Teknologi karbohidrat. Ya. Itu sudah entry data katanya tadi malam. Iya betul. Nggak ada dari perusahaan Pak, nggak ada lektor kepala nggak ada ya. Nggih. Assalamualaikum. Maaf. Teratur penyajian yang estetis. Nah ini labnya. Nah bagaimana ini instrumen labnya? Unsur-unsur penting ruang penyiapan contoh atau dapur. Ruang penyiapan contoh harus terpisah dari ruang pengujian. Ada 4 unsur ini ya, ada ruang penyiapan atau preparasi, ruang panelis atau ruang saji, ya. Kemudian ada ruang tunggu, sehingga nanti panelis di dalam menilai itu tidak campur ruang tunggu, apalagi yang nunggu itu ruame gak karu-karuan. Ya, ruang pertemuan panelis itu harus ada. Kemudian peralatan dapur itu ada syaratnya juga, nanti peralatan dapur yang digunakan bagaimana, peralatan saji. Peralatan komunikasi ada lampunya, formulir isian. Nah ini yang penting nanti kuesioner ya di dalam bilik itu. Saya sebagai panelis, kemudian di situ ada produk, maka harus ada formulir isian yang berisi instruksi yang disebut kuesioner. Saya disuruh ngapain gitu loh, itu harus jelas. Nah mahasiswa biasanya mengabaikan itu sehingga perintahnya nggak jelas. Loh perintahnya aja nggak jelas, apa yang harus dilakukan? Apalagi nanti hasilnya kan gitu ya. Biasanya saya itu ketat kalau praktikum, kuesioner harus dikumpulkan 2 hari sebelum praktikum, saya koreksi sendiri biar tidak terjadi error gitu ya. Nah, nanti juga gitu ada video, buatlah kuesioner yang benar. Nah, kalau kuesionernya salah otomatis kan nggak ada nilainya. Formulir ini formulir instruksi, kemudian ada alat tulis ya, di situ udah diapkan, misalnya disuruh menguji ada 9 formulasi teh celup. Di situ sudah siap ya. Teh celup kalau diminum hangat mestinya ya hangat ya, di situ ya ada cangkir kecil-kecil isinya ada 9 formulasi misalnya. Nah, di situ sudah ada kuesioner, enggak ada pulpennya. Jadi panelis laran melayu rono golek itu keburu adem. Apalagi uji es krim. Es krim itu orang mengkonsumsi es krim itu kan dingin ya, beku. Nah, Anda taruh di cawan gitu, ada 7 formulasi es krim, terus misalnya saya sebagai penulis disuruh menguji mungkin rasanya, teksturnya halus enggaknya, aroma, Anda mau mengembangkan es krim dengan ditambah dengan green tea misalnya, atau green coffee itu tadi. Terus, nah begitu sudah disiapkan, ada kuesionernya sudah siap, lah nggak ada pulpennya. Ini panelis kan bingung nyari pinjaman pulpen, itu es krim sudah leleh. Pasti nanti nilainya akan berbeda. Itu yang menyebabkan error nanti data itu, gitu loh. Ya, sebenarnya ini mudah, cuman hal-hal yang harus diperhatikan itu mestinya diperhatikan. Kalau ini, itu tadi, karena alat ukurnya adalah manusia, kalau hal-hal yang kecil dianggapnya itu sepele, tidak diperhatikan, data itu banyak yang error. Kemarin itu saya pernah ya, begitu tabulasi, praktikum itu tolong tabulasinya mana? Tabulasi data, ada panelis saya lihat misalnya P6. Nah, kan ini P6 ini siapa panelis P6? Oh ternyata ditelusur, namanya Zelvia, waduh. Kan mestinya ditanya, nilainya tuh dari sekian panelis ada 15 atau 25 panelis, lah ada P6 nih Zelvia nih, kenapa ini nilainya kok aneh sekali? Ditanya, kenapa? Oh ternyata lagi patah hati, waduh makanya. Udah P6 di del, data dari P6 del, dia tidak usah diikutkan dalam perhitungan statistik. Boleh enggak tuh? Boleh. Sehingga jumlah panelis kan tinggal kayak statistik itu, misalnya jumlah panelis harusnya 25 dikurangi 1 kan 24. Nah, nanti untuk perhitungannya dengan panelis 24 dimasukkan rumus kan beda gitu ya. Bisa masuk. Ya, jadi
Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, persyaratan laboratorium penilaian indrawi. Terisolasi, terpisah dari kegiatan lain. Yang benar, namanya isolasi kan terpisah ya, memisahkan, terpisah. Tidak boleh dekat dengan dapur, apa namanya. Nah, kemarin itu kesalahannya kalau misalnya pas di TPP itu praktikumnya itu membuat roti, terus ada uji sensoris, sebaiknya berhenti dulu. Uji sensorisnya berhenti dulu, nunggu sampai dengan bau biskuit, bau roti tawar itu nggak masuk ke lab. Sangat berpengaruh. Kedap suara, ya, kedap bau, harusnya syaratnya. Tapi nanti Anda bandingkan dengan lab kita. Tapi saya sudah ngajukan ini renovasi lab uji sensoris sampai sekarang. Saya mulai dari tahun berapa ya? Terakhir setelah Bu Jaria jadi dekan itu saya wah ini ada harapan baru ini nanti direnovasi. Tapi yang mikro sudah realisasi, alhamdulillah. Nah, saya berharap ini kemarin disuruh ngajukan lagi bahwa laboratorium uji indrawi di TP itu jauh dari standar. Ini loh syaratnya. Suhu dan kelembapan. Oke, kalau suhu dan kelembapan ada AC-nya sudah. RH harusnya dipasang alat di situ. Termometer, kemudian hygrometer ya untuk kelembapan itu. Lah pencahayaannya gampang. Daftar penyiapan contoh. Ya, ada daftar penyiapan contoh itu bagaimana gitu. Kemudian di situ ada bilik pencicip atau disebut booth. Nah, boleh permanen, boleh semi permanen, dapat dipindah-pindahkan. Ya, ini yang tidak permanen, boleh. Asalkan juga memenuhi syarat. Perlengkapannya ada meja cicip, ada di sana. Kursi bulat bisa diputar, ada. Meskipun yang berputar orangnya. Ya, tempat kumur disediakan nanti itu loh seperti cangkir besar gitu ya, keran air itu aja baru dulu waktu tahun berapa akreditasi itu nggak ada ya, asesornya marah-marah kebetulan dari UB Pak Simon itu, nah ini gimana nih nggak ada keran udah dibuatkan. Tapi nah ini gambarnya bilik pencicip nih, antara satu orang dengan yang lain ini harusnya sekat ini menutupi orangnya. Jadi di sampingnya itu, nah di tempat kita kan enggak. Ini bisa nengok sana, apalagi yang atas. Misalnya enggak bawa pulpen, ya nengok ini terginceng aja bisa itu. Kalau yang tinggi itu nginceng dari atas bisa itu. Itu sangat tidak memenuhi syarat, makanya ini saya sudah mengusulkan dirombak itu sudah nggak tahu berapa kali saya ngomong. Terakhir disuruh buat lagi tertulis ke Wadek 2, baru minggu kemarin, segera hari ini ditunggu. Lah kemarin ajuannya kemana? Wis pokoknya gak sah, akan protes. Segera hari ini, siap Bu, kita kirim lagi. Nah itu mudah-mudahan lah nanti diberi kemudahan. Nah, semuanya kan demi ini kita itu kan bicara ilmu ya, harusnya gini. Tapi mahasiswa nanti ketika di perusahaan, waduh ditanya ini nggak ngerti kan kasihan toh. Nah. Kemudian tahap penilaian indrawi itu penerimaan bahan, pengenalan bahan, melakukan klasifikasi sifat-sifat yang akan diuji, kemudian mengingat bahan yang telah diamati, menguraikan sifat indrawinya ya tergantung dari bahan yang akan Anda uji. Kalau praktikum saya biasanya nggak buat produk ya, saya suruh milih Anda mau uji keripik, apa kerupuk, apa saus, apa kecap, apa roti tawar, apa roti manis gitu. Masing-masing kelompok itu kalau pas praktikum itu saya usahakan beda. Uangnya kan disediakan, ada uang praktikum tuh. Nah, ada yang roti tawar aja kan nanti berapa merek di situ di pasaran itu. Kemudian saus cabai, ada saus tomat, ya produk-produk itu kan ada keripik aja macam-macam, ada keripik pohong, ada keripik kentang, ada keripik gadung, nah, apalagi kerupuk ya. Kemudian yang diuji apa? Mungkin bentuknya, teksturnya, kerenyahannya, warnanya, rasanya. Ini suhu bahan itu tadi hubungannya kalau misalnya es krim gitu ya, tekstur dan mutu keseluruhan.
Nah, ini harus teridentifikasi mahasiswa atau panelis, karena panelisnya adalah mahasiswa nanti ya. Itu harus apa sih karakter produk yang ini? Atau nugget, kemarin itu ada yang, Bu, saya mau uji sosis, silakan, tapi nanti sampel itu disesuaikan. Lah orang uji sosis itu satu sosis itu potongannya gede. Lah keluar dari bilik ya kenyang. Kalau misalnya Anda mengembangkan produk, ya, mengembangkan nugget taruhlah. Kemudian ada 7 formulasi nugget yang Anda kembangkan. Nah, panelis masuk, Anda suguhi di situ satu formulasi itu satu panelis makan satu nugget. Kalau 7 formulasi, kan 7 jadinya kan kenyang. Nah, kalau sudah kekenyangan, itu biasanya pasti datanya error. Nah, makanya nanti ada syaratnya lagi. Bagaimana panelis itu yang bisa menguji, panelis yang kelaparan juga enggak boleh, panelis yang kekenyangan juga enggak boleh, panelis yang merokok juga enggak boleh, apalagi panelis yang sakit, gitu ya. Sampel. Nah, ini. Itu tadi bilik, ruang. Nah, sekarang sampelnya. Contoh pengujian pengambilan contoh. Harus mewakili bahan, mewakili proses, ya. Kalau yang dikembangkan itu pengaruh suhu misalnya, nah, penyiapan sampel harus identik atau tidak mengubah sampel. Pada uji pembedaan tidak mengubah flavor bahan, pada uji kesukaan disiapkan sebagaimana penggunaan atau pada saat konsumsi, itu yang kesukaan. Kesukaan itu yang scoring hedonik gitu ya. Nah, sampel pengujian, penyiapan sampel, keseragaman sifat-sifat selain yang dimiliki. Misalnya ukuran sampel. Nah, sampel cair itu kecil aja 16 mili. Anda bilang 16 mili itu kan sedikit ya. Kalau sampel padat itu rata-rata 28 gram. Oh, tapi kadang ini ada mahasiswa penelitian itu yang pelit. Dia mengembangkan produk misalnya sosis kerang. Nah, itu pernah saya lihat itu ditaruh di mangkok-mangkok kecil itu, kucul gitu, terus ditusuk pakai tusuk gigi. Loh, itu apa kroson? Loh, soalnya sampelnya dikit, Bu. Waduh, data mulai error itu nanti. Nah, kalau nggak gitu kadang-kadang pas ujian saya tanya, itu sampel yang disiapkan seberapa? Berapa gram? Nggak diukur, Bu. Terus itu diisi kecil-kecil, nah, kan nggak mewakili toh. Ini kayaknya sepele tapi penting gitu loh. Anda bayangkan, tapi itu tadi terlalu gede. Satu nugget itu gede-gede gitu, satu nugget itu beratnya berapa itu? Sekitar 50 gram. Nah kan, terfokus pada banyaknya sehingga nilainya ini. Nah, sampel tadi sudah kenampakan keseragaman. Ya. Kalau misalnya sampel itu harus dipotong, misalnya kotak-kotak, ya semua kotak-kotak. Jangan sing kotak, ada sing dicuwili, ada sing segitiga, ada sing. Nah, ini cara penyajian tergantung metodenya ya, bersama-sama ataupun satu persatu. Jumlah sampel maksimal 6. Ini tergantung perlakuannya. Ya, sesi untuk pengujian. Nah, kemudian contoh pengujian, pemberian kode sampel. Ini sangat penting. Maaf, Anda mendengarkan berisik? Iya, Bu, sedikit tadi. Sedikit aja, Bu. Oh ya, enggak, ya udah, ada orang ramai tadi mau, kalau misalnya terdengar masa bilangi. Nah, itu ramai lagi. Oke, sampel atau contoh pengujian, pemberian kode sampel ini sangat penting. 3 digit tidak boleh duplikasi. Ya, jadi misalnya Anda perlakuan itu 7 formulasi, A1, B1, A1, B2 atau 9 biasanya ya, 3 kali 3 perlakuan mahasiswa itu 9. Kemudian A2, B1 terus, nah itu enggak boleh kasih kode A, harus digit. Digitnya gimana? Bebas. Ya, misalnya A1, B1 terus itu dikasih kode 321. A1, B2 784. Ini ada catatannya dan Anda menyiapkan. Makanya seorang peneliti yang menyiapkan sampel untuk diuji ke orang lain tidak boleh jadi panelis.
Nah, kalau praktikum itu ada piket. Misalnya kelompok A, piket menyiapkan praktikum untuk minggu depan. Nah, kelompok A minggu depan tidak boleh jadi panelis. Misalnya 3 orang gitu ya, 3 orang yang menyiapkan, karena dia menyiapkan ini tahu misalnya yang diuji adalah roti tawar. Ya. Dari 5 merek roti tawar yang ada di pasaran, diuji teksturnya, rasanya, warnanya. Nah, yang piket pada hari itu menyiapkan roti tawar, dia tidak boleh jadi panelis karena dia memberikan kode sampel ini. Itu ya, itu aturan dari ini. Kemudian peralatan bersih, ya, warna harus seragam. Dulu, nggak tahu itu mulai kapan ya, saya begitu pulang dari sekolah itu ikut uji indrawi. Nah, piring tempat sampelnya taruhlah itu tadi roti tawar diuji. Nah, tempatnya itu piring plastik warna-warni, ada hijau, kuning. Waduh lah, ini kalau yang diamati warna gimana? Kan bisa bias. Hasilnya bias kan. Nah, itu harusnya warna tempat, warna wadah itu diusahakan seragam sehingga tidak menimbulkan bias. Yang terpenting adalah kuesioner, berisi instruksi kerja atau perintah kerja. Nanti kalau sudah masuk ke uji, ini contoh dari masing-masing kuesioner itu harus jelas. Ya, misalnya saya duduk di sini di hadapan saudara, disajikan 7 atau 9 formulasi nugget lele, itu yang mengenal lele ya. Nah, saudara di apa ya? Saudara diminta misalnya gitu untuk menilai rasa dari lele dengan 9 sampel lele. Dengan kode sampel 9 itu nggak boleh sama kode sampelnya, ya, rasanya dengan kriteria penilaian nomor 1, amat sangat enak sekali, 2, amat sangat enak, 3, sangat enak, 4, enak, 5, kurang enak, 6, tidak enak, 7, tidak enak sama sekali misalnya. Nah, itu jelas perintahnya. Sehingga saya sebagai panelis mengisi di situ. Nah, ini sampel 1. Berarti ada 7 ya, 9 ya, 9 lembar. 9 kolom di situ. 1 nilainya 6. Sampel 2 ada kode ya, sampel kedua dengan kode sekian, oh nilainya 2 dan seterusnya. Data itu nanti yang ditabulasi. Ya, bisa Anda ini pengetahuan aja dulu, kalau nggak bisa bayangkan nanti untuk masing-masing uji ada contoh kuesionernya. Nah, sekarang panelis. Anda instrumen alat namanya panelis, yaitu orangnya. Ya, syaratnya punya sensitivitas yang tinggi. Ya, sensitivitas itu tergantung umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, dan kondisi kesehatan. Faktor lain metode pengujian tepat, kondisi lingkungan, kondisi fisik, dan kondisi mental. Nah, ini kalau misalnya ini, panelis harus mempunyai kepekaan atau sensitivitas yang normal. Orang yang muda lebih sensitif, tetapi orang yang tua lebih konsentrasi. Muda itu konsentrasinya kurang kayaknya. Nah, jenis kelamin juga gitu. Wanita lebih sensitif. Tapi ya tergantung ya. Kemudian kebiasaan merokok kurang sensitif, kondisi kesehatan harus baik, gangguan indera tidak diikut sertakan. Terutama gangguan itu tadi yang flu, batuk, itu enggak usah dijadikan ini syarat panelis ini ya. Misalnya syarat panelis 5 utama. Ya. Panelis dapat dipilih dari orang-orang yang dianggap mampu, bisa karyawan industri, karyawan perusahaan, kecuali mereka yang terlibat langsung dalam pengisian. Ini tadi sudah saya ungkapkan ya, peneliti yang bersangkutan tidak boleh, penyaji tidak boleh, ya, pemberi instruksi juga tidak boleh. Yang membuat kuesioner itu tidak boleh jadi panelis, karena nanti hasilnya akan bias karena dia tahu, oh ini itu misalnya roti tawar aja, oh ini merek Sari Roti, ini punyanya Sam, ini punyanya Bretok, ini punyanya Holland. Nah, itu tidak boleh jadi panelis. Jadi benar-benar orang yang tidak tahu, begitu dihadapkan pada sampel roti tawar itu, kalau misalnya roti tawar itu dipotong-potong, ya harus sama.
Jangan gede kecil gitu ya. Jadi misalnya potongannya kira-kira setengah, kotak-kotak kecil-kecil setengah senti, ya semuanya sama. Sehingga tidak menimbulkan bias. Nah, macam panelis. Panelis ahli. Individual, jadi panelis ahli itu melakukan orang yang dianggap ini tadi expert. Itu berkali-kali latihan panelis. Biasanya tadi ya yang banyak itu kopi, kemudian rokok, teh itu jadi ke ini. Kemudian panelis terlatih. Ada perusahaan yang saya bilang tadi, Siantar Top itu kayaknya mau menerima karyawan mau dijadikan panelis terlatih. Ternyata nggak ada yang lolos. Banyak kemarin yang mendaftar. Nah, dipilih diseleksi latihan. Agak terlatih bukan hasil seleksi kalau ini. Kemudian panel tidak terlatih atau biasa, itu biasanya untuk uji penerimaan bahan terhadap konsumen itu tadi. Tidak didasarkan sensitivitas, berdasarkan sosial ekonomi asal daerah, usia, ya. Untuk uji kesenangan atau penerimaan termasuk panel konsumen atau consumer panel ya mungkin ya. Jadi untuk uji konsumen misalnya ada pengembangan produk seperti Garuda Food itu kemarin mengembangkan yang Oki Jelly Drink dengan rasa baru blackcurrant misalnya. Nah itu ya dia dengan menggunakan beberapa formulasi diujikan terhadap karyawan dan konsumen umum, di mana karyawan itu dianggap sebagai konsumen. Yaitu berbagai formulasi diuji, tidak satu kali itu ya. Blackcurrant. Nah, yang pertama itu konsentrasi. Kenapa saya tahu? Pada waktu itu R&D-nya adalah Yudi Purnomo, angkatan 2001. Ya. Dia banyak konsultasi ke saya sampai sekarang di Wingfood pun masih sering tanya-tanya ini, enggak apa-apa. Anggap aja saya konsultan gratis, saya gitu, malah ketawa. Ya kalau saya bisa saya bantu. Nah, blackcurrant itu dari konsentrasi sampai dengan penambahan jenis gula, mulai dari fruktosa, terus aspartam dan lain-lain. Nah, itu kan nanti seberapa tingkat kemanisan yang disukai konsumen. Nah, itu masih diperlukan ini. Kemudian untuk melakukan seleksi panelis, kalau misalnya Anda sudah berkecimpung di situ dan diterima jadi pengembang R&D, kemudian untuk seleksi panelis itu tahap-tahapnya panjang, ya harus latihan, diadakan berdasarkan ketetapan kemampuan dan lain-lain tingkat ini ya kepekaan. Nah ini ada prosedurnya ya, skemanya itu tahap 1 wawancara. Diterima oke, ya penyaringan. Diterima untuk latihan, evaluasi kemampuan, baru nanti sampai mulai pengujian. Nah, bila tidak lolos pengujian, kembali lagi mengikuti pengujian lagi. Dan ini biasanya nanti yang digunakan untuk evaluasi seleksi panelis itu dengan uji ambang rangsangan, threshold. Ya, nanti uji ambang rangsangan itu ada rasa dasar, manis, asin, pedas, manis, asin, pahit, asam. Pedas itu tambahannya. Rasa dasar itu manis, asin, asam, manis, asin, asam, pahit. Lupa sampean. Nah. Oke, kemudian ini, nah, tadi kalau misalnya itu tidak diperhatikan mulai dari laboratoriumnya, kemudian sampelnya, kemudian alatnya yang berupa orang, hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengujian itu ada motivasi. Nah, kalau misalnya panelis terburu-buru, sebaiknya jangan dijadikan panelis. Anda dimintain kakak kelas itu harusnya di training dulu karena Anda belum dapat mata kuliah ini. Kakak kelas Anda juga salah. Mestinya panelis yang dipakai adalah panelis yang sudah tahu. Nah, kalau misalnya Anda, mana saya mau kuliah, buru-buru ini jam sekian kuliah, berarti kan buru-buru. Kerjakannya nggak konsentrasi. Bolak-balik lihat jam. Aduh, ini harus kuliah. Apalagi jemput pacarnya. Aduh, ini nanti gimana ya kalau si dia marah. Sudah, nggak usah jadikan panelis. Benar-benar yang mempunyai motivasi mau jadi panelis.
Nah, kalau Anda menginginkan teman Anda menjadi panelis itu mau jadi panelis, ya Anda harusnya konsisten dong. Saya kalau dimintain tolong jadi panelis, ya saya serius jadi panelis. Nanti gantian, gitu loh. Nah, makanya kalau mahasiswa itu biasanya gak lulus-lulus, temennya sudah habis, bingung cari panelis, akhirnya lari ke adik kelasnya. Itu yang sebenarnya tidak benar. Padahal adik kelasnya itu belum mendapatkan namanya persyaratan melakukan uji sensoris. Tapi kalau misalnya seangkatan masih banyak yang belum lulus, ya kan gantian, ya janjian. Nanti kalau aku penelitian, nanti kamu ya jadi panelisnya. Ntar gantian, aku nanti jadi panelismu. Nah enak masih ada. Ini makanya kalau misalnya itu usahakanlah lulus itu bareng-bareng gitu, ada misalnya 4 tahun ya wis lulus 4 tahun KB, paling enggak 4 tahun setengah gitu loh. Ya, saya doakan nanti kalau angkatan ini nggak ada yang gandul sampai lama, apalagi sampai ke DO, ya jangan sampai lah ya. Gitu ya, amin gitu loh. Amin. Nah iya gitu Kak Noah. Amin. Iya, jadi sehingga ini kemudian motivasi sehingga Anda masih termotivasi loh. Iya, temannya sendiri masa sih nggak dibantu kan gitu. Termotivasi untuk menolong temannya sehingga ada motivasi full bahwa Anda adalah sebagai alat ukur gitu loh ya. Nah, ini perlu ditekankan. Kalau nggak termotivasi ugal-ugalan. Nah, kemudian sensitivitas psikologis itu tadi. Nah, kalau ada yang lagi patah hati, ya jangan dipaksa lah jadi panelis, biarin aja nangis duluan. Itu ya, ditinggal pacari aja nangis sampai berhari-hari ngapain, dunia tidak selebar daun kelor. Kan gitu. Ya, putus satu tumbuh 1000 kan gitu. Wah, itu udah cari buin ya. Enggak lah pengalaman saya, pengalaman. Ini iya. Gitu ya. Kesalahan psikologis. Nah, ini sensitivitas psikologis, ada kesalahan psikologis, ada tendensi sentral menganggap bahwa semua sampel yang diuji itu hampir sama, itu salah. Meskipun perlakuannya itu mungkin intervalnya itu konsentrasi itu 1, 2, 3, lah anggap bahwa itu juga beda. Kalau sama nanti mbok nilai telu kabeh wae iku. Datanya itu kadang-kadang kalau kalau apa namanya membaca skripsinya mahasiswa ujian lisan itu, loh ini kok nilainya, loh iya Bu, wah ini sebenarnya diragukan ini panelisnya. Ternyata menilainya itu sewiyang si teman-temannya sudah mau pulang dipaksa jadi panelis. Nah, itu kan kalau untuk skripsi sih mungkin ditoleransi ya, tapi kalau Anda bekerja beneran, apalagi bekerja Anda untuk mengambil suatu kesimpulan di perusahaan, hati-hati. Ya. Efeknya apa lah? Efeknya paling-paling loh ini kok tidak sesuai dengan apa efeknya, ya dipecat itu tadi. Ya. Kemudian ada kontras efek, sampel dinilai lebih tinggi atau lebih rendah. Expectation error, informasi yang diterima oleh panelis sebelum pengujian. Nah ini biasanya itu apa namanya? Iku nguji apa? Sukses dikasih apa? Nah ada sesuatu yang apa ya menyebabkan bahwa itu menyebabkan nanti terpengaruh gitu. Ada stimulus error paling dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tidak relevan. Nah itu tadi warna nugget yang penampakannya itu warnanya cantik, belum tentu rasanya enak. Berarti tadi Sylvia di awal itu sudah terpengaruh oleh warna keemasan. Padahal rasa belum diuji. Nah itu ya. Kadang-kadang kayak belanja online itu, waduh fotonya enak, begitu sampai, waduh nggak enak. Kemudian dihubungkan dengan sifat lain yang logis. Hampir sama ini, logical error. Kalau warnanya cantik, kayak brownies itu warnanya cantik, belum tentu itu rasanya enak. Gitu ya. Ada halo efek, sifat yang dinilai bersamaan tidak sama dengan sifat yang dinilai. Dan ada sugesti. Ini yang ingu-inguan tadi, pengaruh panelis lain. Iku sing enak apa? A1 B3 melo, A1 B3 paling tinggi, enggak boleh kayak gitu. Ya. Saya kira ini untuk persiapan itu tadi mulai dari laboratorium, kemudian panelisnya sebagai alat ukur, kemudian
persiapan sampel harus 3 digit dan lain-lain itu sudah saya sampaikan di sini. Ini kalau misalnya materi Anda coba ambil di e-learning, kalau enggak bisa nanti saya share aja di grup ya seperti yang lain-lain kemarin ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Belum mau ngantuk? Masih belum, Bu. Masih belum. Soalnya lapar lihat nugget, lihat haus ya, lihat es jus, apa mana kok gambarnya es krim, lihat sambal, waduh, bayangnya makan penyetan. Oke, untuk hari ini, insya Allah ini full ya nih ya, 24, nggak ada yang double. Ya banyak yang ambil di luar mudah-mudahan, tapi kalau dia dari teknologi pangan insya Allah sama, dan fungsi dari evaluasi sensoris juga sama. Ya mungkin hari ini saya cukupkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti kalau di e-learning belum Terima kasih, dapat, Bu. bilang di grup.